Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, pada para sahabat, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang baik, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita coba cek dulu, boleh semuanya di unmute-kan? Silahkan. Kalau anak PAUD ditanya, apa kabar malam hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Boleh sama-sama dari rumah masing-masing. Gak apa-apa diliatin orang juga mungkin, ini kenapa sih Bapak cina teriak-teriak gitu. Baik. Apa kabar Bapak Ibu malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar Allahu biasa. Akbar. Allah Masya Akbar. Allah. Alhamdulillah. Ini bapak-bapaknya macam-macam ya. Ada bapaknya yang udah senior juga nih seperti ya, semua juga apa namanya ya mengalami ya jadi anak, semua juga mengalami sekarang sedang bahkan mungkin sudah sedang berperan jadi ayah dan bunda begitu untuk anak-anak kita. Insya Allah sekali lagi malam hari ini kita akan belajar bersama Ustadz Andriano Ruspi berkaitan dengan mengenal fitrah, perkembangan fitrah, menjadi orang tua yang mengenal fitrah anak. Baik Bapak Ibu, untuk menambah keberkahan, mari sama-sama kita buka acara malam hari ini dengan sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Hmm. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya. Amin. Baik, selanjutnya Ayah Bunda, insya Allah sama-sama kita akan menyimak terlebih dahulu bacaan Al-Quran ya untuk menambah keberkahan. Insya Allah akan dibacakan surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 10. Yang mau menyimak boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها سهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إنا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan pembacaan ayat Quran yang disampaikan menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Alhamdulillah. Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin memperkenalkan diri. Saya Abdul Wahid atau biasa disapa Kang Awe ya, cukup W-nya satu saja, jangan dua. Kalau dua jadi AWW. Asli orang Sunda, Tasikmalaya, dan malam hari ini juga berkesempatan bisa menyapa ayah bunda dimanapun berada dari kota Tasikmalaya. Ada yang dari Tasik di sini? Boleh, have your hand. Mana, alhamdulillah ya. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya mendapatkan amanah dari Ayah Berkisah Indonesia ya untuk memandu acara kita pada malam hari ini. Insya Allah, oke. Sambil menunggu, tapi mohon izin Bapak Ibu, apa namanya founder dari Ayah Berdesa Indonesia, Kang Ferry Aldina, qadarullah belum bisa menyapa pada malam hari ini. Kebetulan waktu di Saudi beda kan dengan kita hampir 6 sampai 7 jam ya kalau tidak salah. Mungkin masih siang sekarang dan kita doakan Ayah apa namanya founder dari Ayah Berdesa ini sedang menempuh pendidikan apa namanya pendidikan di Arab Saudi. Apa nama kampusnya saya lupa. KFUM apa ya? Teknik Kimia mulia ya insya Allah. Baik, Ayah Bunda, insya Allah nanti ada kesempatan juga mungkin menyapa di grup ya, dan Ayah Bunda juga sudah tergabung barangkali di grup Ayah Berkisah Indonesia. Nah, sambil menunggu Bang Aad bergabung, wah, kenapa jadi Bang Aad ya? Jadi dulu zaman di kampus di Salman ITB kami itu menyebut beliau Abang gitu, Abang Aad, dan itu yang beliau sampaikan waktu perkenalan. Panggil saya Bang Aad gitu. Ustadz Aryan Rosfi, insya Allah sedang siap-siap. Bapak Ibu, boleh satu dua, barangkali boleh speak up, barangkali apa yang menjadi motivasi Ayah Bunda mengikuti kajian pada malam hari ini. Silakan, ada yang mau menyampaikan. Terutama yang sudah buka kamera nih, katanya kayaknya Kak Ruli dari Bogor atau Pak Dani dari mana, silakan. Satu dua orang, barangkali ada yang menyampaikan apa motivasi atau penyemangat bisa mau mengikuti kajian pada malam hari ini bersama Ayah Perkisah Indonesia. Silakan. Pak Rudi mau menyampaikan? Iya, Bapak. Ya, Silakan, iya. Pak. Eh, eh, Terima kasih kesempatannya. Saya ngikutin ini beberapa ya sebelum-sebelumnya juga eh, Hmm? Alhamdulillah ya sudah ke kawan, berkali-kali ya. ya iya, alhamdulillah. Terus eh, semakin ke sini banyak Mhm. Agak putus-putus ini kayaknya semakin kan koneksinya mengkhawatirkan ya buat mungkin ya. anak, Oke. aspeknya saya sebagai seorang tua juga. Oh iya, Mhm, mhm, koneksi. mhm. Banyak berita yang mengkhawatirkan kan juga akhir-akhir ini, jadi saya sebagai orang tua Betul. juga Iya, sebaiknya sangat Masya Allah. menyiapkan lah buat anak kayak gitu. Siap, siap. Terima kasih, Pak Ruli. Ya, Bapak Ibu, Masya Allah, betul ya. Seperti yang di, kita simak dari Pak Ruli, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan, Masya Allah, khawatir sekali ya dengan berita-berita yang beredar gitu ya. Terutama yang lagi viral banget sekarang terkait ada apa namanya di Facebook ya, ada satu grup, apa kemarin, nah yang tahu? Penyebab fantasi sedara itu ya. Itu saya juga baca-baca agak miris ya Allah, kata saya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi ya keluarga kita, anak-anak kita. Dan tentu untuk sampai bisa menghandle itu, mengendalikan itu kita harus memiliki ilmunya. Dan sebagai orang tua bagaimana mengenal fitrah anak-anak kita, ya, anak laki-laki, anak perempuan nanti masing-masing beda ya begitu ya. Nah, Pak Ruli, oh tuh langsung dapat ini, insya Allah langsung dapat hadiah door prize-nya
tidak bisa langsung dibawa. Tapi insya Allah nanti boleh japri Pak Ruli untuk mendapatkan hadiah paket ibu parenting dari Ayah Berkisah Indonesia. Silakan ya, nanti Pak Ruli boleh menghubungi admin Ayah Berkisah Indonesia untuk mendapatkan free paket ibu parenting ya bersama Ayah Berkisah Indonesia. Nah, yang lain mau dapat bagaimana? Silakan nanti cek Instagramnya Ayah Berkisah.id ya, bisa di follow. Nanti informasi-informasi yang mau ebook tentang parenting, bahkan mungkin tematik kajian kita malam hari ini juga ada ebooknya, ada panduannya. Silakan nanti bisa menghubungi. Sementara mungkin bisa di apa kontak WA yang sudah dapat, yang sudah tergabung di grup, ataupun nanti di Instagram seperti itu. Baik, masih menunggu Pak Ustadz Adi Rosmi bergabung bersama kita atau Izin sudah bergabung? Pak Ustadz masih ya belum ya? Nanti bantu dikabari kalau Ustadz sudah bergabung. Silakan, yang lain ada lagi mungkin sekarang dari kaum emak-emak ini saya ingin ada yang speak up dari emak-emak. Silakan, monggo, monggo. Ada yang mau Bu Arin atau Ibu Nur, Teh Nur, mangga? Silahkan, siapa siapa? Teh Sahida, ini kayaknya nih mama muda ya. Mangga, Teh, dari Karawang. Apa motivasi ikut kajian malam hari ini? Idem Kak Awe kayak yang barusan ini. Iya, iya. Ya kurang lebih sama gitu. Oh, ini Tenor, silakan Tenor mau menyampaikan sambil menunggu Ustadz Ade Rasmi bergabung. Apa yang menjadi motivasi ingin ikut bergabung kajian malam hari ini? Temanya kah? Bismillahirrahmanirrahim. Atau materinya kah? Atau apa gitu? Ya, terima kasih kesempatannya untuk Kak Awe ya. Terima kasih juga atas undangan informasi linknya. Saya tuh sebetulnya baru pertama kali ya em, mengikuti yang Ayah Berkisah ini. Sudah sering mendengar gitu, tapi belum pernah berkesempatan bergabung. Ini kalau Bang Ad sendiri sudah sering mendengar karena dulu juga beliau senior di Salman ya. Cuman tidak satu Masya masa Allah. gitu. Pas saya keluar Bang Ad Iya. masuk. Jadi cuman Masya sudah Allah. mendengar nama besarnya Bang Ad sama nama besarnya Ayah Irwan itu sudah sering mendengar. Saya sangat berterima kasih. Sebetulnya penasaran sekali ya karena kan setiap hari itu perkembangan tentang anak, keilmuan juga yang harus kita tambah juga tentang anak itu akan terus berkembang. Nah, apalagi sekarang itu memang fenomenanya anak-anak ini banyak sekali tantangannya berat ya jadi anak bahkan jadi orang tua juga berat. Jadi anak sendiri berat gitu. Dikarenakan memang tidak ada sekolah orang tua ya yang secara terformalkan gitu. Terus boleh jadi karena akses kita juga terhadap sekolah, belajar dan ilmu juga terbatas. Jadi info-info di Zoom ini akan sangat bermanfaat Kang Awe. Dan saya sendiri Siap. secara pribadi sangat berterima kasih. Jadi ilmu itu jadi murah dan mudah ya, Masya Allah. Dengan Oh, ada komunitas seperti ini. Jadi barokallah untuk para inisiator dan yang menyelenggarakan, kami sangat berterima kasih sudah terus diupdate ilmunya dan diberikan pembelajaran yang secara gratis manfaat insya Allah jadi jariah. Itu sih Kang Awe, membekali amin, diri ya amin. Ya sebagai Rabbal Alamin. ya terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Teh Nur. Alhamdulillah. Baik, ya jadi betul ya. Kondisi kita hari ini dengan kondisi masa lalu memang berbeda. Ya, zamannya berbeda, masanya berbeda. Tentu harus disikapi juga ilmu kita harus update. Kalau ilmu kita oh, ibu mah dulu orang tua begini-begini. Ya, nggak bisa. Anak Gen Z sekarang mana bisa disamakan ya dengan pola pengasuhan mungkin zaman dulu. Alhamdulillah kita sapa terlebih dahulu sudah bergabung Ustadz Adriano Ruspi. Assalamualaikum, Bang Aad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, Ustadz? Mas, Alhamdulillah, Masya Allah. Ini barusan ada menyampaikan juniornya Bang Aad di Salman. oke. Alhamdulillah. Bisa bersilaturahmi malam hari ini. Baik, Ayah Bunda, insya Allah malam hari ini sekali lagi kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang mengenal fitrah anak bersama Ustadz Adriano Ruspi sebagai seorang psikolog dan pendiri dari Akil Balik Institute. Untuk itu, waktu dan media disilahkan. Silakan, Ustadz. Ya, baik, terima kasih Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu duhawidani au yunasirani au yumajisani. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah. Baik ayah bunda sekalian rahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan Allah semata-mata karena masya Allah karuniakan pada kita nikmat iman, nikmat hidup, nikmat sehat dan nikmat waktu. Sehingga kita bisa bertemu walaupun secara daring, walaupun secara online. Dan malam hari ini saya diminta membahas tentang menjadi orang tua yang mengenal fitrah anak. Ini satu tema yang insya Allah cukup menarik ya. Karena terus terang belakangan banyak orang tua yang begitu semangat mengajarkan anaknya dengan agama, tapi yang menarik dia nggak peduli dengan fitrah anak. Dia nggak peduli dengan fitrah manusia. Yang dia tahu cuma satu, apa maunya anak, apa maunya Allah. Ya. Allah pengen anak itu begini, Allah pengen anak itu begini, Allah kepengen anak itu begini. Anak soleh, anak taat, anak bertakwa, dan segala macam. Dan dia tidak peduli dengan fitrah anak itu sendiri. Kadang-kadang kita menghadapi dan kita khawatir menghadapi karena anak-anak itu tidak dipahami fitrahnya, yang penting mereka itu menjadi manusia-manusia yang soleh. Yang kita khawatirkan adalah bahwa akan lahir bukan anak-anak yang taat pada agamanya, tapi anak-anak yang akan membenci agamanya. Ini yang kita cemaskan. Seorang guru saya dulu almarhum Ustadz Hilmi Aminuddin mengingatkan, Akaat, jangan pernah sekali-kali melawan fitrah. Belum pernah ada orang yang menang melawan fitrah. Sekali lagi, belum pernah ada orang yang menang melawan fitrah. Nah baik ya. Pertama mari kita belajar tentang fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah berasal dari kata fatara, yang artinya menciptakan. Fitrah adalah sesuatu yang telah tercipta. Fitrah adalah sesuatu yang sudah terbentuk. Fitrah itu sesuatu yang given. Gak mungkin bisa hilang. Gak mungkin bisa dirubah. Dan sebenarnya gak mungkin bisa diabaikan. Maka kemudian dalam doa iftitah kita ketika sholat, kita baca. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan muka dan hatiku kepada zat yang fataras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi fitrah berasal dari kata fatara yang artinya menciptakan. Orang Malaysia menyebut fitrah itu sebagai tabiat semula jadi. Bawaan lahir. Fitrah itu yang membuat dia itu manusia. Kalau terhadap alam namanya sunatullah. Terhadap manusia disebutnya fitrah. Pada dasarnya sama. Sesuatu yang given. Sebagaimana sunatullah gak akan pernah bisa berubah. Nah gitu. Wala tajidu li sunnatina tahwila.
kalian tidak akan mendapatkan perubahan pada sunnah Allah. Nah, fitrah juga sama. La tabdilu li khalqillah. Tidak akan ada perubahan pada fitrah-fitrah Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakin aktsara nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia nggak tahu. Ingat, fitrah manusia itu berasal dari fitrah Allah. Jangan pernah dianggap enteng. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah lah yang menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya itu. Jadi kita nggak bisa mengabaikannya. Kemudian ya, tadi saya katakan, kalau pada alam disebut sunatullah, pada manusia disebut fitrah. Pada dasarnya sama, sifatnya permanen. Fitrah itu nggak mungkin bisa hilang. Dia bisa berkurang, dia bisa berlebih, dia bisa menyimpang, tapi nggak mungkin hilang. Jadi nggak boleh ada orang tua yang mengatakan, oh anakku fitrahnya udah hilang. Oh anakku fitrahnya sudah rusak. Oh fitrah anakku itu udah kacau. Nggak mungkin, nggak ada fitrah yang semacam itu. Setiap manusia punya fitrah. Bajingan sekalipun punya fitrah. Orang brengsek sekalipun punya fitrah. Dia nggak hilang. Nah gitu. Cuman betul, dia bisa berlebih, bisa berkurang, bisa menyimpang. Contoh ya, cinta kepada harta itu fitrah. Tapi ada orang-orang yang berlebihan cintanya pada harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu mencintai harta berlebihan. Ada yang terhadap fitrah berkurang-kurang. Atas nama agama banyak juga yang sok mencoba anti kepada harta. Sok mencoba anti kepada kekuasaan. Sok mencoba anti kepada lawan. Ada yang fitrahnya berkurang-kurang seperti itu. Suatu ketika ada 3 orang sahabat Nabi berdialog tentang ibadah Rasulullah. Lalu ketiganya mengatakan, Rasulullah yang sudah dijamin surga aja, ibadahnya masih begitu hebat ya. Bagaimana dengan kita? Lalu si A mengatakan, berarti mulai hari ini aku akan beribadah dan aku tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, mulai hari ini aku akan berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Lalu yang ketiga mengatakan, mulai hari ini aku tidak akan menggauli wanita. Mencoba untuk berkurang-kurang dalam fitrah. Tapi apa kata Rasulullah? Kaliankah yang berkata begini dan begitu? Padahal aku adalah orang yang terbaik di antara kalian. Aku beribadah dan aku tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Aku juga orang yang menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku bukan golonganku. Ini contoh orang yang berkurang-kurang terhadap fitrahnya. Nah, ada orang yang menyimpang dari fitrahnya. Kok laki-laki jadi perempuan? Perempuan jadi laki-laki. Ini tantangan karena menjelang kiamat, kata Rasulullah, salah satu tanda dari kiamat, laki-laki sudah menjadi perempuan, perempuan sudah menjadi laki-laki. Zaman sekarang banyak sekali laki-laki yang menjadi the second gender. Malah dia yang menyuruh-nyuruh istrinya mencari nafkah. Bun, cari nafkah ya. Siapa tahu nanti akang mati muda. Gitu ya. Kalau nanti akang mati muda, tapi bunda masih mencari nafkah, kan anak kita nggak keleleran. Gitu ya. Nah ini nih. Orang yang mencoba menyimpang dari fitrahnya. Dia kok laki-laki tapi ngomongnya seperti itu gitu loh. Ya. Saya katakan pada laki-laki yang seperti itu, hei laki-laki, kalau hidup jangan berpikir mati muda.
Kalau hidup, berpikirlah untuk hidup selama-lamanya. Seperti yang dinyatakan oleh sahabat, ya'mal li dunia ka'annaka ta'ishu abadah. Beramallah kalian untuk dunia kalian bagaikan kalian mati, hidup selama-lamanya. Seandainya kalian mati muda, saya bilang, nggak usah ngajarin seorang perempuan bagaimana menyelamatkan anak kita. Dia lebih jago daripada kita, dan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan perempuan. Kalau udah bicara tentang menyelamatkan anak laki-laki, itu nggak seujung kukunya perempuan. Ingat kisah Siti Hajar. Ingat kisah Siti Hajar. Ketika dia itu ditinggal oleh suaminya, fiwadin ghairi dzar'in, ditinggal oleh suaminya di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Bersama anak bayinya yang masih kecil yang bernama Ismail. Dan dia berhasil menyelamatkan anaknya. Mencari air dari Safa ke Marwah. Tidak dapat di Safa dan tidak dapat di Marwah, dan dia bolak-balik 7 kali. Akhirnya dia mendapatkan air itu, bahkan bukan air, tapi mata air antara Safa dan Marwah. Yang disebut sekarang sebagai sumur Zam-Zam. Nah, begitu. Ya. Ini yang kemudian terjadi. Jadi sekali lagi, fitrah tidak mungkin hilang. Fitrah tidak mungkin rusak. Yang mungkin adalah fitrah berlebih-lebihan, fitrah berkurang-kurangan, atau fitrah yang menyimpang. Maka setiap tahun kita diminta untuk kembali kepada fitrah. Idul Fitri, kembali kepada fitrah yang lurus. Di antaranya dengan cara berpuasa. Fitrah manusia itu kalau lapar makan, kalau minum haus. Di bulan puasa dia walaupun lapar nggak boleh makan, walaupun haus nggak boleh minum, agar dia merasakan fitrah itu dan tidak meremehkan fitrah itu. Si fitrah itu bersifat kodrati. Ada kadarnya, ada takdirnya, ada takarannya. Maka sering juga orang menyebutkan fitrah itu kodrat. Ya. Kodrat wanita, kodrat laki-laki, kodrat manusia. Fitrah itu adalah sesuatu yang bersifat kodrati. Manusia nggak mungkin nggak makan. Manusia nggak mungkin nggak tidur. Manusia nggak mungkin nggak istirahat. Manusia itu memiliki hak-hak kemanusiaannya. Karena dia bersifat kodrati. Dan jangan mengabaikannya. Ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu azannya kecepatan, dikatakan oleh Rasulullah, ya Bilal, hamba itu butuh istirahat. Mata punya hak untuk tidur, tubuh punya hak untuk istirahat, ya Bilal. Pahamilah fitrah-fitrah manusia itu. Ya. Nah, pada fitrah itu berisi kapasitas-kapasitas kemanusiaan. Pada dasarnya, fitrah itu ada 3 di dalamnya. Pertama, naluri. Yang kedua, potensi. Dan yang ketiga, nurani namanya. Naluri, potensi, nurani. Itulah isi fitrah itu. Ya. Ada insting-insting manusia. Ada naluri-naluri kemanusiaan. Ada potensi-potensi kemanusiaan, ada nurani-nurani kemanusiaan. Ketiganya itu kalau disatukan itu disebut sebagai fitrah. Jangan diabaikan. Kadang-kadang kita sedih. Ada seorang ayah, dia kepengen anaknya yang masih berumur 3 tahun, kalau subuh sholat bareng dia. Anaknya masih terkantuk-kantuk. Ibaratnya kalau kata orang Betawi masih ngumpulin nyawa. Karena sudah azan, sudah qomat di masjid, anaknya diajak sholat ke masjid, dibangunin dalam keadaan masih sempoyongan.
Ini kan mencoba mengabaikan fitrah anak. Niat baik agar anak itu beribadah, tapi anak itu percayalah, nanti dia orang yang menjadi pembenci agama nomor 1. Biarkan dulu lah, ini masih 3 tahun. Kapan si anak diajari sholat? 7 tahun. Dalam agama tidak berlaku lebih cepat, lebih baik. Karena yang benar dalam agama adalah tepat pada waktunya. Anak masih dalam alam hipnosa. Alam antara sadar dan tidak sadar, tapi dia sudah diajak untuk ke masjid. Ini anak ini kalau sudah besar, dia akan gampang dihipnotis, akan gampang disihir, akan gampang kesurupan, dan akan menjadi anak yang gampang latah. Karena dia masih dalam alam hipnosa, tapi sudah dipaksa untuk bergerak menuju masjid. Di satu TK, seorang pengasuh TK tiba-tiba menelpon saya. Bang, ada anak TK kami disuruh sholat duha nggak mau. Boleh diruqyah nggak bang? Saya bilang, tolong guru-gurunya diruqyah semua. Saya bilang, bukan anaknya yang perlu diruqyah itu, gurunya yang perlu diruqyah. Orang dewasa aja nggak sholat duha nggak apa-apa kok. Masa anak kecil nggak mau sholat duha, masih TK mau diruqyah? Kok benar-benar buta ya kita terhadap fitrah manusia itu. Benar-benar abai terhadap fitrah manusia itu. Prinsip dakwah adalah pahami fitrah anak, lalu ajak anak itu ke jalan Allah. Bukan kita tahu maunya Allah, tapi kita nggak peduli dengan fitrah anak. Ada lembaga dakwah terbaik di dunia, tapi dakwah kepada kebatilan, namanya Hollywood. Perusahaan film, pabrik film di Amerika Serikat namanya Hollywood. Dia peduli dengan fitrah manusia, lalu dia bawa fitrah itu ke jalan setan. Dia peduli dengan fitrah manusia. Dia tahu kecenderungan manusia. Dia tahu apa yang manusia sukai dan dia tahu apa yang manusia tidak sukai. Lalu dia ajak fitrah manusia itu ke jalan tauhid. Seharusnya kita juga seperti itu. Tahu maunya fitrah, tahu cirinya fitrah, tahu apa yang manusia sukai dan tahu apa yang manusia tidak sukai, lalu diajak ke jalan Allah. Laki-laki Rasulullah, ya Muhammad, aku mau masuk Islam, tapi izinkan aku berzina. Kurang ajar ini orang. Yang dia kurang ajar. Rasulullah berdialog dengan fitrah. Apa kata Rasulullah? Hai fulan, kamu punya saudara perempuan enggak? Punya ya Muhammad. Gimana perasaan kamu jika saudara perempuanmu dizinai laki-laki lain? Dijawab, wallahi ya Rasulullah, wallahi ya Muhammad, akan aku bunuh laki-laki yang menzinai saudara perempuanmu. Apakah kamu punya ibu? Punya ya Muhammad. Gimana perasaan kamu jika ibumu dizinai laki-laki lain? Wallahi ya Rasulullah, akan aku bunuh laki-laki yang menzinai ibu kandungku. Kamu punya anak perempuan enggak? Punya ya Rasulullah. Gimana perasaan kamu jika anak perempuanmu dizinai laki-laki lain? Wallahi ya Rasulullah, akan aku bunuh laki-laki yang menzinai anak perempuanku. Lalu Rasulullah bertanya lagi, kamu punya istri enggak? Punya ya Rasulullah. Apa perasaan kamu jika istri kamu dizinai oleh laki-laki lain? Wallahi ya Muhammad, akan aku bunuh laki-laki yang menzinai istriku. Dan wallahi ya Muhammad, mulai hari ini aku tidak akan berzina. Lalu dia mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah berdialog dengan fitrah laki-laki ini. Maka saya juga begitu. Suatu ketika saya ceramah di Radio Prambors. Ada pendengar yang bertanya, Bang,
Kok aku sampai sekarang menganggap sholat itu beban ya bang? Apa jawab saya? Sama dong. Loh, abang kan ustadz bang. Masa abang juga menganggap sholat itu beban? Loh, yang bilang sholat itu beban Allah dan Rasulnya, bukan saya. Sholat, puasa, ngaji, nutup aurat, berzikir, berinfak, sodakoh, semua itu dalam agama disebut taklifus syar'i. Saya bilang gitu, beban syariat. Ingat ya ayah bunda, Allah sendiri yang bilang sholat itu beban. Puasa itu beban, itu beban, ngafalin Quran itu beban, berzikir itu beban. Gak ada orang yang suka beban. Lalu laki-laki ini bilang pada saya, kalau begitu abang gak terpaksa sholat ya? Enggak, saya bilang. Loh gimana sih bang, abang ini kok nggak konsisten? Katanya menjadi beban sholat itu, tapi kenapa terpaksa? Akhirnya saya bilang, karena aku telah mencintai zat yang memerintahkan aku sholat. Sehingga walaupun dia beban, tapi aku tak terpaksa. Kayak kamu nggak tahu aja, saya bilang. Tinta sudah melekat, matai kambing rasa coklat, saya bilang. Kalau kita mencintai Allah yang memerintahkan kita sholat, jangankan sholat, mati di jalan Allah kita mau. Saya sedang berdialog dengan fitrah anak itulah lagi usianya 19 tahun ketika itu. Lalu saya tanya sama dia, kamu tahu nggak kenapa saya pengen buru-buru masuk surga? Kenapa bang? Jangan bilangin yang lain ya, padahal di radio ngomongnya. Apa bang? Aku pengen buru-buru masuk sholat, buru-buru masuk surga karena di surga nggak ada sholat, di surga nggak ada puasa, di surga nggak ada ngaji, di surga nggak ada zikir. Asik deh pokoknya, makanya aku pengen buru-buru masuk surga. Kamu pengen nggak buru-buru masuk surga? Saya bilang, wah kalau gitu pengen bang, makanya sholat. Saya bilang gitu. Oh ya deh bang, ya deh bang, ya deh bang. Ini kita berdakwah, mengajak orang sholat, tapi dalam bahasa fitrah. Jadi begitu pentingnya mengenali fitrah manusia itu. Fitrah itu adalah sesuatu yang insani, yang manusiawi, sesuatu yang islami, dan tidak bisa dilawan. Ingat sekali lagi ya, fitrah itu sesuatu yang insani, sesuatu yang manusiawi, dia juga sekaligus sesuatu yang islami kok. Kok ada anak kecil disuruh sholat susah amat? Itu fitrah. Jangan-jangan kita dulu waktu kecil lebih parah daripada itu. Begitu gede sok-sokan melupakan fitrah itu. Padahal kita waktu kecil lebih susah lagi disuruh sholat daripada anak kita. Tapi kan kita udah kayak malaikat sekarang. Ingat nggak dulu juga susah diajak sholat? Nah, gitu. Jangan lupakan fitrah itu. Dia suci. Fitrah itu disebut sebagai sesuatu yang suci murni. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan suci murni. Fa abawahu ayahnya lah yuhawidanihi yang meyahudikannya, au yunasiranihi atau yang menasranikan, au yumajisani atau yang memajusikan. Jadi sebenarnya kita dalam mendidik anak itu pedulilah pada fitrah. Kita juga pernah jadi anak kecil kok. Kita juga pernah jadi seumuran mereka dulu ya. Kita juga pernah menjadi orang-orang yang susah banget disuruh beribadah. Ingat. Kok kita nggak ingat ya masa-masa kita seumuran mereka. Lalu kita sekarang itu dengan ngototnya, nggak peduli dengan mereka gitu ya. Padahal sekali lagi kita boleh jadi dulu lebih parah daripada. Ayah bunda sekalian, maka pahamilah kodrat manusia. Pahamilah kodrat kemanusiaan, itulah fitrah itu. Kodrat itu maknanya sama dengan kadar. Namanya sama dengan takdir. Itulah kodrat.
Fitrah sama dengan kodrat manusia. Sama dengan kadar takdir. Bahwa kodratnya api panas. Kodratnya air basah. Dan seterusnya. Itulah kodrat itu. Sebuah kecenderungan. Sebuah kecenderungan. Di dalam kodrat itu ada jenis, ada kapasitas, ada ukuran, ada takaran. Kita barangkali pernah mendengarkan istilah kadar garam. Kadar itu kodrat. Takdir sama. Kodrat, kadar, takdir. Nah, gitu. Dia adalah kecenderungan-kecenderungan manusia. Bahwa kodrat manusia, laki-laki senang dengan perempuan. Perempuan senang dengan laki-laki. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki kelas 4 SD, dia rupanya senang dengan adik kelasnya perempuan kelas 1 SD. Lalu dia menulis surat cinta. Nah, maklumlah anak zaman sekarang ya, baliknya sangat cepat. Baliknya sangat cepat. Surat cinta itu dia gantung di pohon ceri. Dia cerita sama temannya. Lalu temannya itu bilang, kepada cewek ini ada cowok kelas 4 SD. Ngirimin surat buat kamu tuh di pohon ceri itu. Diambillah surat di pohon ceri itu. Lalu ceritanya dia menyatakan cintanya kepada cewek ini. Cewek ini karena masih kelas 1 SD ya dia malah nangis dong. Dia malah kayak orang bingung dong. Dan dia laporkan kepada bu guru. Aku nggak terima bu guru. Masa dia bilang cinta padaku? Aku kan masih kecil. Itu oleh ibu gurunya, anak laki-laki kelas 4 SD ini dimaki-maki. Seakan-akan dia telah melakukan sebuah aib besar. Telah melakukan sebuah kedurhakaan. Padahal ini kan kodrat. Udahlah ajak ngomong baik-baik anak laki-laki ini. Emang mau apa? Lebih suka laki-laki begitu? Lebih baik perempuan suka perempuan begitu? Ini kan wajar. Tinggal diluruskan. Kamu ya yang nulis surat cinta kepada anak kelas 1 itu yang kamu taruh di pohon ceri ya. Emang kamu senang sama dia? Emang sih dia anaknya kece. Tapi emang kamu udah mau menikahi dia? Ajak-ajak ngomong. Karena ini peristiwa wajar. Ini peristiwa alami. Ini fitrah. Ini sesuatu yang sifatnya kodratif. Enggak sih bun, aku cuma senang aja. Tapi dalam Islam, ceritakanlah. Katakan itu wajar, katakan itu lumrah, katakan itu alami. Tapi kalau kamu ingin melakukan itu sesuai dengan panduan-panduan, standar-standar syariat ajaran Islam, selesai kok. Enggak usah sok jadi malaikat. Enggak usah menganggap itu sesuatu yang hina. Jadi tanpa sadar, ini yang melahirkan LGBT. Cowok senang sama cewek kok diomelin, cewek senang sama cowok kok diomelin. Jangan diomelin, arahkan. Bimbing, tuntun, pahami fitrah-fitrahnya. Siapa sih cowok yang gak senang lewat cewek, lihat cewek kece. Cewek cantik, pinter lagi anaknya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah gitu ya. Dia sifatnya deterministik. Kodrat manusia itu sebab akibat. Sama dengan air kalau dipanaskan mendidih. Itulah kodratnya. Air kalau didinginkan membeku. Ya. Kalau kita jorok, kita akan mudah sakit. Kalau kita kasar, kita akan dijauhi orang. Itu kodrat-kodrat. Itu fitrah-fitrah manusia. Deterministik.
ada pola-pola hubungan sebab akibat. Nah, tapi di tengah-tengah hubungan sebab akibat itu ada Allah. Jadi kalau menurut ajaran Islam bukan sebab akibat, tapi sebab Allah akibat. Sebab Allah akibat. Sebab Allah akibat. Karena seandainya tidak tercampur antara sebab dan akibat, bumi ini udah hancur dari dulu. Ulah lakukan manusia. Untung antara sebab dan akibat ada Allah. Bayangkan kalau antara sebab dan akibatnya ada Allah. Saya bahkan menantang para saintis. Saya tantang Anda, seandainya hubungan sebab akibat ini murni, sudah dari dulu, sudah binasa dari dulu. Untung ada intervensi Tuhan, sehingga Tuhan menahan sebagian dari akibat perbuatan manusia. Seandainya dia bebaskan aja hukuman sebab akibat, hancur bumi ini. Dalam ajaran Islam yang berlaku adalah sebab Allah. Gak percaya, saya tantang para saintis, saya tantang ilmuwan. Ada bilang telah ada kerusakan di darat dan di laut ulah buatan manusia. Agar merasakan sebagian dari ulah perbuatan manusia. Semoga dia kembali. Untung Allah itu merasakan akibatnya sebagian. Coba kalau Allah bikin loss. Hancur sudah. Hancur bumi ini karena ulah manusia. Sudah lama bumi ini hancur. Nah inilah ya, kodrat itu. Dia sifatnya deterministik. Sebab akibat. Non-fatalistik. Tidak seperti orang-orang Jabariyah. Aku mencuri karena Allah memutuskan aku untuk mencuri katanya. Aku merampok karena Allah memutuskan aku untuk merampok. Nah ini fatalistik namanya. Enggak, dalam hidup ini ada hubungan sebab Allah akibat kok. Enggak bisa dia mengatakan begitu saja. Pernah ada seorang lelaki Jabariyah. Dia itu mencuri, dibawa ke pengadilan, ditanyakan oleh hakim, kenapa kamu mencuri? Kata dia, Allah telah mentakdirkan aku mencuri. Akhirnya jengkel juga si hakim. Ya sudahlah kalau begitu, Allah telah mentakdirkan aku untuk menghukum kamu dengan cara potong tangan. Kalau bicara begitu ya sudah, dia pakai Allah. Si hakim akhirnya juga pakai Allah juga. Oh, kamu ditakdirkan Allah untuk mencuri. Oke, kalau gitu aku ditakdirkan Allah untuk memotong tangan kamu. Udah nggak ada lagi dialog. Tidak ada lagi pengadilan, nggak ada lagi sidang-sidang. Kalau kita menggunakan pendekatan yang fatalistik, dalam hidup ini ada determinisme. Maka kemudian ya, pada kodrat itu ada yang namanya takdir mutlak, ada yang namanya takdir bersyarat. Bahwa air kalau dipanaskan itu mendidih, kalau didinginkan membeku. Tapi manusia dibebaskan untuk memilih mau memanaskan air atau mendinginkan air. Manusia punya kebebasan untuk memilih takdirnya. Tapi yang jelas manusia tidak bisa merubah takdir. Sekali lagi ya, manusia bisa memilih takdir, tapi nggak bisa manusia merubah takdir. Nggak bisa tuh air dipanaskan membeku, air didinginkan mendidih. Nggak bisa. Itu namanya mengubah takdir. Yang bisa adalah memilih takdir mau dipanaskan atau didinginkan. Dan ini adalah bagian dari fitrah-fitrah dan bagian dari sunatullah. Nah demikian. Sehingga manusia itu freedom to, bebas untuk, tapi bukan freedom from, bebas dari. Manusia bebas mau makan sekarang atau mau makan 2 jam lagi. Tapi nggak mungkin bebas dari makan. Karena fitrah manusia dia butuh makan. Fitrah manusia dia butuh minum. Di antara
fitrah manusia adalah ada sisi hitamnya dan ada sisi putihnya. Wa nafsu wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, Allah telah ilhamkan pada jiwa itu jalan dosa dan jalan takwa. Allah telah ilhamkan pada jiwa manusia itu putihnya ada, hitamnya ada. Ada nafsu, ada akal. Dan dia sepasang. Gak mungkin bisa dihilangkan salah satu di antaranya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Termasuk pada diri manusia. Ada jalan dosa dan ada jalan takwa. Pada diri anak kita juga begitu. Bagus nggak sih membunuh jalan dosa? Bagus nggak sih mematikan jalan dosa? Bagus nggak sih membunuh nafsu? Enggak. Kalau ingin anak kita masuk surga, dua-duanya harus bekerja dengan baik. Jalan nafsu itu namanya baligh, jalan takwa itu namanya akil. Nah, maka ada istilah akil balik. Dua itu yang akan membuat manusia ke surga. Ingat ya, tanpa nafsu tidak ada surga. Tanpa dosa tidak ada surga. Tanpa kesalahan tidak ada surga. Gak mungkin kita meminta anak kita baik terus. Kedua jalan ini ketika dia berkolaborasi, jalan ini akan membuat manusia itu ke surga. Pada nafsu ada hasad. Pada nafsu ada gairah. Pada nafsu ada passion. Pada nafsu ada emosi. Bayangkan kalau manusia nggak punya hasrat, nggak akan ada kreativitas, nggak akan ada teknologi. Malaikat nggak mungkin punya daya cipta. Malaikat nggak mungkin punya daya kreativitas. Kenapa? Dia punya akal, tapi dia nggak punya nafsu. Tapi manusia, dia bisa berkreasi. Karena ada gairah, ada dorongan, ada nafsu. Tapi kita begitu jengkelnya pada anak-anak kita yang melakukan kesalahan-kesalahan. Kalau itu adalah fitrah. Ayah bunda sekalian, sampai-sampai dalam satu hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, seandainya hambaku tak mau lagi berbuat dosa, akan aku binasakan mereka. Akan aku gantikan dengan hambaku yang baru yang masih mau berbuat dosa, tapi dia bertaubat kepadaku. Janganlah kita melihat anak-anak kita itu harus menjadi anak yang putih. Manusia itu fitrahnya adalah membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Justru karena dia punya fitrah membuat kerusakan dan menumpahkan darah, maka dia dijadikan khalifah. Ayah bunda, bagaimana bisa membangun kalau nggak merusak? Ini pertanyaannya. Bisa nggak manusia membangun kalau dia nggak merusak? Membangun rumah itu banyak merusaknya loh. Banyak pohon yang ditebang gara-gara kita membangun rumah. Banyak semut yang mati, banyak cacing yang mati gara-gara kita membangun rumah. Berapa banyak rumput yang harus rusak gara-gara kita membangun rumah. Tanpa merusak tidak akan pernah manusia itu membangun. Maka seorang anak kadang-kadang dia merusak, seorang anak kadang-kadang dia destruktif. Seorang anak kadang-kadang dia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menjengkelkan, tapi itulah manusia dan dengan itulah dia jadi khalifah. Ayah bunda, sadarkah? Setiap kali orang melebarkan jalan, yang terjadi pertama kali adalah penyempitan jalan. Kenapa? Karena di pinggir-pinggir jalan itu diletakkan material yang membuat jalan malah jadi sempit. Ingin melebarkan jalan terjadi sebelumnya lewat penyempitan jalan. Jadi inilah fitrah itu. Ada sisi hitam, ada sisi putih manusia. Seharusnya kalau kita sadar akan fitrah anak-anak kita, biarkan dia buang sisi hitamnya di rumah.
Agar kalau dia keluar rumah yang tinggal putihnya. Jangan kayak sekarang, kita jadikan rumah kita etalase, tempat anak menampilkan sisi cantiknya, sisi putihnya pada kita. Di luar dia bikin kekacauan. Di luar dia bikin ulah. Di luar dia bikin kebrengsekan. Di rumah tampil cantik, tampil indah, tampil taat, tampil takwa. Apakah itu yang kita inginkan? Rumah yang baik adalah rumah tempat anak buang kotoran. Tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, salah satu bentuk pensucian jiwa adalah dia buang kotoran di dalam rumah. Agar kalau keluar rumah yang tinggal adalah baik-baiknya saja, bersih-bersihnya saja, putih-putihnya saja. Tapi yang sekarang kan terbalik. Kita jadikan rumah kita etalase tempat anak tampil cantik. Cantik di rumah, di luar bikin ulah. Di luar bikin perangai, di luar bikin kenakalan, kekurangan ajaran. Coba pahamilah sisi hitam putih manusia itu. Betapa banyaknya anak-anak kita atau barangkali kita sendiri yang ketika kecilnya nakal justru gedenya menjadi anak-anak yang sangat kreatif, yang sangat produktif, yang sangat bermanfaat. Dulu justru dia anak bandel. Kenapa? Ya karena dia bandel, dia yang paling sering dinasehati, dia yang paling sering diajarkan, dia yang paling sering ditegur, dia yang paling sering diomelin. Dia bekalnya ke masa depan jauh lebih banyak daripada anak baik. Karena anak baik nggak diapa-apain, mentang-mentang baik dia udah nggak diajarin, nggak diomelin, nggak ditegurin, nggak dinasehatin. Kasihan anak baik sebenarnya. Mentang-mentang baik, pengajaran kurang buat dia. Sementara anak kurang ajar, diajar terus. Itu yang menyebabkan ketika dia dewasa, menjadi anak-anak yang lebih unggul. Siapa anak kita yang paling sering kita doakan? Yaitu si bengal. Si baik mah jarang didoakan karena dia udah baik. Seorang anak saya yang termasuk bengal, ya dia baik sebenarnya, cuman bengal. Saya bilang pulang umroh sama dia ya. Tahu nggak? 3 saudaramu aku doakan 1 putaran tawaf, saya bilang. Kamu 1 putaran sendiri. Karena doa buat kamu banyak. Bikin ulah terus. Akhirnya dia menangis. Dan dia cium tangan saya. Dia peluk diri saya. Karena dia sadar, dia adalah anak yang paling sering saya doain. Maklumlah, bikin ulah terus. Tapi saya tidak kaget ya, kalau nanti dia berkembang justru menjadi anak yang lebih baik daripada kakak-kakaknya, daripada saudara-saudaranya yang lain. 3 anak 1 tawaf. Dia 1 tawaf sendiri, 1 putaran sendiri. Mari kita lihat itu. Ya. Nah, daripada manusia itu ada kodrat, tapi manusia juga bersifat adikodrati. Ingin berusaha melampaui kodratnya. Bukan mengubah kodratnya, tapi melampaui kodrat. Kalau kita memahami fitrah, manusia nggak bisa terbang. Tapi dia kepengen terbang, kayak burung. Lalu dia melakukan upaya adikodrati. Dengan cara apa? Dia bikin pesawat terbang. Manusia itu kodratnya nggak bisa berlari secepat kuda, nggak bisa berlari secepat citah. Tapi dia kepengen lari lebih cepat dari kuda dan lari lebih cepat daripada citah. Lahirlah mobil. Lahirlah kereta api. TGV dengan kecepatan 600 km per jam. Lahirlah mobil balap, motor, sepeda, dan sebagainya. Karena manusia memiliki sifat adikodrati, memiliki sifat adifitrah. Manusia nggak bisa menyelam lama kayak ikan. Manusia nggak bisa berenang lama seperti ikan. Tapi manusia memiliki sifat adikodrati. Akhirnya apa? Dia bikin kapal selam. Dia bikin kapal, perahu. Fitrah manusia
itu tidak kemudian menyebabkan manusia dibatasi oleh fitrah-fitrahnya itu. Tapi yang penting pahami fitrah itu dengan baik. Kalau fitrah itu kita pahami dengan baik, manusia bisa kok melampaui fitrahnya. Ketika dia ternyata lahir dalam keadaan nggak punya kaki, ya sudah, dia bikin kaki palsu. Atau minimal pakai tongkat. Kita baru bisa melakukan hal-hal yang semacam ini terhadap anak kita kalau kita ridho dengan fitrahnya. Kenyataannya, tabiat semula jadinya dan segala macam. Maka akuilah fitrah itu. Tapi bukan untuk diperturutkan. Nggak selalu diperturutkan, tapi akui dulu. Allah mengingatkan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal fitrahnya kalian nggak suka perang. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu nggak suka dengan sesuatu, tapi itu yang lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi itu yang buruk bagimu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa-apa yang kalian nggak ketahui. Yang penting adalah mengerti fitrah itu. Fitrah itu perlu untuk diakui, walaupun tidak harus selalu diperturutkan. Seorang anak barangkali fitrahnya adalah dorongan seksualitasnya kuat. Kenapa? Bapaknya kebetulan seksualitasnya kuat juga. Nafsunya gede. Sehingga turun anaknya juga punya nafsu gede. Mari kita akui. Tapi tidak untuk diperturutkan. Karena manusia nggak bisa mengatakan, aku memperkosa karena fitrahnya nafsuku gede. Karena aku keturunan bapakku yang juga nafsunya gede. Nggak bisa begitu. Mengakui fitrah. Nah, kita lanjut ya. Tadi saya mengatakan isi fitrah itu ada 3. 1 naluri, yang kedua potensi, dan yang ketiga nurani. Kita mulai dulu dari naluri manusia. Sifatnya instinktif. Naluri-naluri itu Allah berikan pada manusia untuk mempertahankan kemanusiaannya. Naluri itu ada 2, nafsu itu ada 2, insting itu ada 2. Imam Al-Ghazali mengatakan yang satu syahwat namanya, life instinct, yang satu ghadab, agresivitas, death instinct. Itu fitrah. Manusia punya life instinct, syahwat namanya. Yang satu lagi death instinct, namanya agresivitas, alias ghadab. Itu diakui dalam agama. Zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'amil harth. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan syahwat kepada apa-apa yang dia sukai berupa wanita. Yang kedua, anak. Yang ketiga, harta perhiasan yang dia sukai seperti emas dan perak. Yang ketiga, wal khailil musawwamati, kuda-kuda tunggangan. Yang kemudian yang keempat, al-an'am, binatang ternak. Yang kelima, al-harth, kebun. Dzalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itu insting-insting manusia. Yang harus kita hargai. Yang harus kita akui. Yang harus kita salurkan. Disalurkan. Saya tidak suka dengan orang yang menggunakan istilah melawan hawa nafsu. Saya nggak suka dengan orang yang menggunakan kata memerangi hawa nafsu. Karena yang benar adalah mengendalikan hawa nafsu. Yang benar adalah mengontrol hawa nafsu. Yang benar adalah mengelola hawa nafsu. Karena nafsu itu indah kalau terkontrol, terlola dengan baik. Dia merusak kalau nggak dikontrol. Kayak sekarang ya orang udah balik tapi belum akil. Akibatnya apa? Akalnya tak bisa mengendalikan nafsunya. Akhirnya meledak-ledak. Tapi yang akan kita lakukan pada anak kita itu bukan meniadakan hawa nafsu. Tapi mengontrol hawa nafsu. Mengelola hawa nafsu. Mengarahkan hawa nafsu. Bukan menekan hawa nafsu, nanti dia meledak di tempat lain loh.
Sekarang banyak cerita-cerita tentang guru, kiai, ustadz, muslim yang melakukan pelecehan-pelecehan seksual terhadap santri. Karena apa? Di tempat lain dia tekan hawa nafsunya, akhirnya meledak di tempat lain di mana dia memiliki orang-orang yang dapat dia kendalikan. Sehingga seringkali yang kita khawatirkan itu malah ustadz, malah kiai, malah muslim, malah guru. Gurunya biasanya guru agama lagi. Karena ada fitrah yang ditekan. Akhirnya meledak di tempat lain. Maka ribut kita terus tentang pelecehan-pelecehan seksual yang justru dilakukan oleh pesantren-pesantren kita. Lalu kita mencoba menutupinya, menyimpannya di bawah tikar. Sampai kapan? Satu ketika juga akan meledak lagi. Bukan ditekan, salurkan, arahkan, bimbing, kelola. Itulah nafsu, itulah insting. Yang Allah inginkan jangan sampai nafsu-nafsu itu lebih kita cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad. Itu saja. Maka Allah ingatkan, qul law kanu abaukum wa abnaukum wa azwajukum wa ashiratum wa amwalin taraftum wa tijaratin takhshawnaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabasu hatta ya'tiya amri. Katakanlah, jika bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kuda-kuda yang kamu sukai, rumah-rumah yang kamu ridhoi, perniagaan yang kamu hati kerugiannya, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad, awas. Allah sampai Allah menetapkan masalah itu. Cintailah semua. Jangan sampai. Lebih kita cintai daripada Allah, lebih kita cintai daripada Rasul, dan lebih kita cintai daripada jihad. Seorang yang beriman adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bagi orang-orang yang beriman, dia sangat cintanya kepada Allah. Tapi pada yang lain-lain itu sah. Allah menyebut harta itu al-khair, kebajikan, kebaikan harta itu. Wa innahu lihubbil khairil syadid. Sesungguhnya manusia itu mencintai al-khair, kelewatan. Apa itu al-khair? Harta. Tapi disebutnya di situ al-khair. Apa itu? Kebaikan. Manusia mencintai harta ya, sama dengan kebaikan, kelewatan. Inilah insting itu. Berupa nafsu. Terdiri dari syahwat dan ghadab, life instinct and death instinct. Ya. Tapi dikendalikan. Bukan kita yang malah dikendalikan hawa nafsu, tapi kita yang mengendalikan hawa nafsu. Yang kita dorong pada anak-anak kita adalah bagaimana dia mampu mengendalikannya, bukan melawannya, bukan memeranginya. Karena hawa nafsu itu indah. Hawa nafsu itu seperti air, api, tanah, dan angin. Kalau dia dapat dikendalikan sangat bermanfaat. Air sangat bermanfaat ketika terkendali buat hidup, buat mandi, buat mencuci, buat merebus. Tapi kalau tidak terkendali jangan ditanya. Dia jadi banjir, dia jadi air bah, dia menjadi tsunami. Api kalau terkendali luar biasa, dia buat memasak, dia buat memanggang, dia bisa untuk memanaskan. Tapi kalau nggak terkendali, dia bisa membakar manusia, membakar hutan, membakar rumah. Angin juga sama. Ketika dia terkendali, dia bisa mendinginkan ruangan, menyegarkan hidup, bisa melayarkan perahu, bisa menaikkan pesawat udara sehingga dia bisa take off. Tapi kalau dia tidak terkendali, dia akan menjadi badai tornado, bagaikan angin puting beliung. Tanah juga begitu. Jadi pahamilah insting-insting ini. Jangan kita kayak orang jijik terhadap insting-insting manusia. Biasa-biasa saja. Anak kita punya, kita juga punya. Sekarang memang mengerikan. Karena udah balik tapi belum akil. Solusinya bukan membawanya ke barak militer.
Solusinya bagaimana akilnya dipercepat dan baliknya bisa ditekan. Supaya kembali dia berpasangan. Sekarang akil dengan balik itu dicerai paksa. Nah begitu. Diarahkan dan dikelola, bukan dilawan. Dapat menjadi tandingan-tandingan bagi uluhiyatullah. Kata kunci menghadapi insting, menghadapi nafsu, menghadapi naluri-naluri manusia adalah proporsional secukupnya. Hargai itu. Hargai insting-insting manusia. Hargai insting-insting anak kita. Hargai insting-insting kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah dengan jujurnya mengatakan, ada dua hal yang aku cintai di dunia ini. Perempuan dan parfum katanya. Jujur, ini adalah agama yang sangat jujur. Rasulullah pernah berkata satu ketika, yang paling aku cintai adalah perempuan dan parfum, wangi-wangian. Dia nggak antipati, dia nggak menolak. Yang persoalannya adalah proporsionalkah? Yang kedua, secukupnyakah? Bahwa makan itu perlu, tapi tolong makan itu ketika lapar. Berhenti sebelum. Tidur itu perlu, tapi kalau mengantuk. Istirahat itu perlu kalau dia capek. Proporsional secukupnya. Saya lanjutkan, kemudian tadi ada naluri, yang kedua potensi. Ini juga merupakan fitrah manusia. Dia adalah sebuah kapasitas, dia adalah sebuah bakat. Ada jenis kapasitasnya, dan ada besaran kapasitasnya. Bakatnya A besarnya 10, bakatnya B besarnya 20, bakatnya C besarnya 30. Bakat-bakat itu adalah fitrah-fitrah manusia. Dan dia berkembang. Manusia bakatnya nggak cuma satu, ya ada banyak. Bakat itu ada bakat yang terpendam dan ada bakat yang sudah muncul. Bakat yang bisa dites pakai tes bakat hanyalah bakat yang sudah muncul ke permukaan. Bakat yang masih terpendam tidak bisa dites. Untuk itu munculkan dulu ke permukaan, baru kemudian diassess. Apa yang bisa memunculkan bakat-bakat itu ke permukaan? Di antara hal yang bisa memunculkan bakat ke permukaan adalah ujian dari Allah. Tes dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan bakat. Kalau ada orang, kenapa aku diuji ekonomi terus ya? Sekarang rugi, tahu-tahu bangkrut, duit dibawa kabur. Kalau ujiannya ekonomi terus, berarti bakatnya itu di bidang ekonomi. Kenapa ya aku kok ujiannya sakit melulu ya? Baru aja sehat, sakit ini. Baru aja sehat, sakit ini. Aku baru sehat, anakku yang sakit. Anakku sehat, suamiku yang sakit. Berarti dia itu potensinya di bidang penyakit. Apakah entah dia akan jadi dokter, entah jadi apoteker, entah jadi terapis. Seorang farmakolog, tapi nggak akan jauh-jauh dari sana. Nah, bakat-bakat manusia adalah bagian dari fitrah manusia. Bagaimana kita mengelola bakat tersebut? Bakat itu amanah dari Allah. Oleh karena itu dia perlu dicari, ditemukan, dieksplorasi, dan kemudian diaktualisasikan bakat itu. Cari, temukan, eksplorasi, lalu diaktualisasi bakat itu. Dan bakat itu ada bakat yang baru muncul di umur 14, ada bakat yang muncul di umur 20, ada bakat yang muncul di umur 25, ada bakat yang muncul di umur 30 barangkali. Yang jelas bakat itu baru berhenti berkembang di umur 40. Telah terjadi kristalisasi pada manusia di umur 40. Jadi kalau kita tes bakat di umur 15, belum tentu bakat kita terus-menerus itu. Nanti akan muncul lagi yang baru. Nanti akan muncul lagi yang baru. Makanya saya sering katakan,
15 sampai 40 tahun itu capacity building, membangun kapasitas. Kenapa? Bakatnya muncul terus. Ada manusia 15 sampai umur 40 malah terlalu sibuk menggapai harta, mencari karir, gaji gede dan segala macam, sehingga waktunya nggak ada untuk mengembangkan potensi-potensi baru. Nah ini sayang. Nanti kalau bicara tentang menggapai puncak-puncak sukses 40 tahun ke atas, ya. 40 tahun ke atas. Itulah puncak sukses manusia. Barat boleh bilang masa terbaik itu adalah anak-anak. Barat boleh bilang yang disebut golden age itu anak muda. Tapi Islam mengatakan golden age itu, masa keemasan itu sepertiga terakhir dari umurnya. 14, 15 sampai 40 arahkan dulu untuk bagaimana pengembangan bakat itu. Capacity building. Bukan bagaimana punya rumah, punya harta, punya mobil, punya villa, punya ini, punya itu. Sehingga dia sibuk mengejar karir sampai-sampai nggak punya waktu untuk mengembangkan potensi-potensi yang berkembang belakangan. Setiap manusia adalah multi talenta. Setiap manusia multi talenta. Karena hidup ini terlalu rumit kalau hanya dikelola lewat satu talenta. Sama. Orang itu kalau dia cuma jualan es. Musim kemarau esnya laku. Tapi musim hujan esnya nggak laku. Maka dia perlu juga jualan payung. Karena pada musim hujan payungnya yang laku. Es nggak laku tapi payung laku. Di musim kemarau payung nggak laku tapi esnya laku. Sehingga cash flow-nya bisa distabilkan. Nah begitu. Ya. Ini adalah amanah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Atas nikmat-nikmat Tuhanmu tolong diaktualisasi. Makanya guru saya almarhum Ustaz Rahman Abdullah pernah bilang, Akaat, kalau kamu pintar mengakulah pintar, jangan bilang bodoh. Orang pintar mengaku bodoh itu bukan rendah hati, tapi kufur nikmat. Kalau kamu cantik, ngakulah cantik, jangan ngaku jelek. Orang cantik ngaku jelek itu kufur nikmat. Orang kaya ngakulah kaya, jangan bilang aku orang miskin, datanglah ke gubukku. Itu bukan ekspresi dari kerendah hatian, itu ekspresi dari kekufuran atas nikmat sebenarnya. Yang kuat ngakulah kuat, jangan ngaku lemah. Karena salah satu fitrah manusia adalah potensi dirinya. Nah begitu. Jadi bentuk syukur atas nikmat Allah berupa bakat-bakat itu dengan cara menemukan, mengakui, mengeksplorasi, memetakan, dan mengaktualisasikan. Bakat-bakat yang kurang teraktualisasi itu akan jadi penyakit. Sama dengan listrik, kita punya kapasitas terpasang 1350 watt, tapi yang dikeluarkan baru 450 watt. Yang 900 watt itu nganggur, idle, itu bisa jadi penyakit. Bukan hanya penyakit jiwa ya, tapi percayalah, itu juga bahkan bisa menjadi penyakit fisik. Kalau bakat itu sebagian besar malah kita tidak aktualisasikan. Cuma secuil yang dikeluarkan pada aktualisasi bakat anak-anak kita. Nah, maka kemudian ada beberapa cara agar anak-anak kita itu dan kita mengenal potensi anak, fitrah anak, bakat anak. Pertama, ajak dia untuk mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, Allah akan jadikan dia kenal akan dirinya. Siapa yang lupa pada Tuhannya, Allah jadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Jangan kalian seperti orang yang lupa pada Allah, lalu Allah jadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Yang kedua tadi yang saya katakan, ridho terhadap cobaan-cobaan Allah. Ridho terhadap cobaan Allah. Bahwa cobaan itu kayak psikotes, tapi psikotes dengan tingkat akurasi 100%. Itulah cobaan. Dites kita oleh Allah. Dicoba kita oleh Allah. Agar potensi itu keluar ke permukaan. Aksi sama dengan reaksi. Yang ketiga, ya, dengan amal, dengan terus berbuat, trial and error, terus coba eksplorasi potensi-potensi itu.
Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah beramallah kalian agar Allah, Rasul, dan orang-orang beriman melihat amal-amal kalian dan memfeedback amal-amal kalian. Sekali lagi, bakat terus berkembang. Jangan mentang-mentang kita melakukan pemetaan bakat atau tes bakat di umur 15, lalu kita fokus ke situ aja. Sampai bakat-bakat lain yang tumbuh, yang baru tumbuh, kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, bahkan bakat itu ada yang kadaluarsa. Ketika dia berusia belasan tahun, bakatnya A. Tiba-tiba di usia 20 tahun sampai 30 tahun muncul bakat B, bakat A malah tenggelam. Karena ada saatnya dia akan berganti dengan yang baru. Jadi muncul bakat-bakat baru dan juga ada bakat-bakat yang kemudian kadaluarsa. Nah, baru kemudian ya mengenali bakat-bakat dan potensi manusia dengan menggunakan jasa profesional, jasa psikotes, jasa seorang psikolog, lewat observasi, lewat wawancara, lewat tes dan sebagainya. Nah, yang terakhir, fitrah manusia itu berupa nurani kemanusiaan. Dan ini kita mesti akui juga. Kadang-kadang kita sebagai orang tua saat ini menjadi orang tua yang cenderung untuk parno. Kita curiga terhadap hidup. Curiga terhadap realitas. Curiga terhadap kejahiliahan, curiga terhadap kebatilan. Kita sterilisasi anak kita terhadap hidup. Kita takut anak kita bergaul di kehidupan. Kita takut anak kita terkena pengaruh-pengaruh dan kontaminasi-kontaminasi. Sampai kita lupa. Dalam fitrah anak ada yang namanya akal. Ada yang namanya nurani. Ada yang namanya fitrah. Ada yang namanya malaikat yang selalu membisikkan kebaikan, ada Allah yang menyampaikan hidayah-hidayah, ada doa-doa orang tuanya, dan seterusnya. Anak itu bukan makhluk kosongan. Anak itu sudah dipenuhi dengan bekal-bekal untuk menghadapi tantangan-tantangan hidupnya. Allah ciptakan manusia dengan potensi yang sudah disesuaikan dengan masalah, kebutuhan, dan tantangan zaman. Nggak sama setiap manusia itu diciptakan. Oke, sekarang jalanan rame. Sehingga kita takut membiarkan anak menyeberang jalan sendirian. Tapi sadarkah kita bahwa pada kehidupan yang jalanannya lagi rame, Allah juga ciptakan anak-anak dengan kaki yang lebih lincah untuk menyeberang. Dengan telinga yang lebih tajam mendengarkan suara kendaraan. Dengan mata yang lebih awas melihat lalu lalangnya kendaraan. Allah itu maha adil. Dia ciptakan kapasitas-kapasitas yang sudah disesuaikan dengan masalah, kebutuhan, dan tantangan zamannya. Bahwa anak yang Allah akan takdirkan hidup di gunung sejak kecil pun sudah disiapkan paru-paru yang lebih besar ukurannya. Karena dia perlu menghisap oksigen lebih banyak. Dan itu sudah diteliti di Jerman. Karena Allah tidak pernah punya sifat zalim. Nah, begitu juga dengan nurani, akal, fitrah, bisikan baik dari malaikat, hidayah datang dari Allah, doa dari orang tua, doa dari masyarakat, termasuk nanti syafaat dari Rasulullah. Anak tidak akan dibiarkan sendirian. Tapi kan kita seakan-akan menganggap Allah menciptakan manusia itu sama semua. Allah tidak punya mesin cetak manusia. Setiap manusia diciptakan satu-satu. Disesuaikan.
dengan kebutuhannya, permasalahannya, dan tantangan zamannya. Itulah yang disebut dengan nurani. Hidup sekarang memang jahiliyah, tapi Allah juga mengingatkan kebenaran tetap mayoritas. Afaghairu dinillahi yabghun walau aslama man fis samawati wal ardi wa karhan wa la yurjaun. Apakah selain agama Islam yang akan kalian cari? Padahal telah Islam, apa-apa yang ada di langit dan di bumi suka atau terpaksa. Mayoritas kehidupan itu masih se-Islami dulu kok. Makanya saya katakan, pendidikan yang benar adalah di atas realitas yang alami, kita didik generasi yang Islami. Sekali lagi ya, bukan di atas realitas yang Islami, di atas realitas yang alami. Yang natural, yang apa adanya, yang ada narkobanya, yang ada seks bebasnya, yang ada LGBT-nya. Di situ kita akan didik generasi Islami. Kita nggak takut. Ada nurani pada diri manusia. Oh, di sana banyak kebatilan. Di tengah-tengah kebatilan itu bisa keluar kebaikan. Mimbaini dami wa farthi labanan kholisun sayyidul syaribin. Dari tengah-tengah tai dan darah keluar susu bersih yang mudah dicerna bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi dari mana susu itu keluar? Susu itu keluar dari tengah-tengah antara tai dan darah. Sebegitunya Allah membimbing manusia. Nah baik, ayah bunda sekalian, jadi sekali lagi ya, pada fitrah manusia itu ada 3. Naluri, potensi, nurani. Mari kita kenali itu, pahami itu pada anak-anak kita. Jangan isinya cuma doktrin doang. Anak mesti begini, anak mesti begini, anak mesti begini. Bagaimana dengan fitrah-fitrahnya? Pahami fitrah anak, kenali fitrah anak, akui fitrah anak, lalu ajak ke jalan Allah. Pendidikan yang benar adalah pendidikan yang seperti itu. Nah baik, dari saya sekian saja. Alhaqum rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih Bang Aad atas pemaparan ilmunya kepada kita semua terkait bagaimana menjadi orang tua yang mengenal fitrah anak ya. Setidaknya tadi ada 3 poin penting bahwa fitrah yang barusan kita coba kaji dalam berkaitan dengan 3 ya, fitrah naluri, potensi, dan nurani. Masing-masing dari itu juga sudah dibahas. Ayah bunda sekalian, masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Dipersilahkan yang mau bertanya bisa langsung saja buka apa namanya tayangan videonya, kemudian mute langsung dia, di unmute, silakan. Boleh kasih simbol ini biar saya bantu juga. Atau boleh langsung silakan cek. Ada? Cek. Oke, Cek. baik, silakan Teh. Teh Nur ya? Iya betul kan. Boleh dinyalakan kalau mungkin Teh. Barangkali gitu masih ya. sesama aktivis Salman. Ini maaf ya kalau ini pengkondisian anak tidur soalnya. Ya, Assalamualaikum Bang Ad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bang Ad, Masya Allah sangat menarik sekali ya. Sudah lama saya tidak mendapatkan pencerahan gitu ya, sedetail ini, kan udah lama agak off nih. Nah, ada hal yang menarik nih yang tadi Bang Ad sampaikan dan saya garis bawahi, yaitu bagaimana mendidik anak di lingkungan yang alami ya Bang Ad ya. Nah, itu tuh jadi saya menangkapnya, itu mirip dengan keresahan yang saya alami sekarang. Nah, kan kita orang tua berlomba-lomba mencarikan lingkungan anak yang kondusif gitu ya Bang Ade ya. Nah, sampai kita tuh bekerja keras bagaimana kita tinggal di lingkungan yang baik, terus tidak ada yang merokok, kemudian seperti itulah kalau definisi saya ya Bang Ade ya. Terus anaknya tuh berkatanya tuh halus-halus seperti itu. Kemudian sekolahnya pun sekolah yang Islami, SDIT seperti itu. Kebetulan saya punya anak usianya SD 2 orang Bang Ade. Nah, pada satu titik saya harus keluar dari zona nyaman tersebut. Nah, akhirnya saya pindah lokasi, saya pindah lingkungan. Saya tinggal di lingkungan yang segala macam ada gitu Bang Ad. Lah, yang merokok lah, yang berkata kasar lah,
terus keluarganya juga sangat lebih beragam lah kan. Kalau dulu saya di lingkungan yang homogen ya Bang Adi ya. Nah, jadi terus lingkungan sekolahnya pun berubah. Yang awalnya SDIT yang sangat terkondusif, masuk ke sekolah negeri yang sangat beragam sekali. Nah, tentu saja sebetulnya saya sendiri jadi agak bingung ya. Saya maupun anak saya sendiri melihat kebingungan itu. Nah, kira-kira kan jadi akhirnya saya memahaminya dengan kondisi lingkungan alami yang Bang Ari sebutkan tadi. Nah, kira-kira bagaimana nih cara saya untuk karena mereka ada di lingkungan alami, membimbing nuraninya untuk tumbuh sehingga dia tuh justru dapat banyak pembelajaran gitu dan siap bersikap yang tetap Islami di lingkungan yang alami tadi gitu. Itu terima kasih Bang Adi. Ya, baik ya. Jadi Silakan. pendidikan yang baik adalah bukan sterilisasi, tapi imunisasi. Pendidikan itu bukan mensterilkan anak dari realitas, tapi mengimunkan dia, membuat dia terlibat dalam realitas, tapi dia imun, dia kebal. Yang dibutuhkan pendidikan yang seperti itu. Pendidikan yang steril seringkali akan membuat anak itu tidak imun karena dia tidak terbiasa mendapatkan benih-benih penyakit yang dapat dia lawan. Jadi hidupkanlah anak di realitas yang alami. Yang dilarang adalah menghidupkan anak di sebuah realitas yang penuh dengan penyakit, itu juga terlarang. Tinggal di kawasan lokalisasi pelacuran itu dilarang. Itu namanya bawa anak ke alam penyakit namanya. Tapi kalau di realitas-realitas yang alami saja, percayalah anak kita itu punya itu semua. Dia ada Tuhannya, dia ada malaikatnya. Nah, saya juga beberapa kali mengalami justru mereka-mereka yang hidup di alam yang sangat terkendali, ternyata tidak membuat dia menjadi baik. Begitu dia dilepas ke alam wajar, alam yang natural, dia kayak singa lepas dari kandang. Ini yang kita takut. Saya pernah ke sebuah pabrik, ke sebuah pertambangan di Papua. Di sana penuh dengan kedisiplinan, di sana semuanya serba terkendali, di sana semuanya penuh dengan pembiasaan baik, ya. Pintu pun baru boleh ditutup kalau seat belt udah dipasang. Jangan coba tengah malam sekalipun di tengah hutan melanggar lampu lalu lintas karena akan ditangkap, besoknya kena denda. Tapi begitu saya ajak mereka keluar dari zona semacam itu, saya bilang sama dia, saya besok mau pulang ke Jakarta, tolong antarkan saya ke Timika, saya mau beli oleh-oleh. Apa yang terjadi? Begitu masuk kota Timika, semua aturan dilanggar. Kayak orang yang haus untuk melanggar, karena manusia itu memang juga punya fitrah pelanggaran. Untuk apa yang begitu kita dapatkan? Nah, oleh karena itu ya, satu, selain kita menyiapkan anak-anak dari sisi yang lain, kuatkan ego individualitasnya. Kesalahan pendidikan orang Indonesia adalah yang dididik cuma sosiabilitas. Kebersamaan, sama-sama, kerjasama, sinergi, harmoni. Bagaimana dengan kualitas egonya, kualitas individualnya? Agar dia percaya diri, tak mudah dipengaruhi, tapi berpengaruh. Mampu menegakkan kebenaran walaupun sendirian, pandang ke gelanggang walau seorang, berani berkata tidak dan berani tampil beda. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang egonya kuat. Orang yang egonya kuat tidak mudah latah, tidak mudah kesurupan, tidak mudah dihipnotis, dan tidak mudah disihir. Tapi selama ini yang kita didik pada anak kita itu cuma sosiabilitas. Orang tua memasukkan anaknya ke TK, tolong Bu, anakku dididik mampu bersosialisasi. Sosialisasi itu 7 ke atas, sebelum 7 namanya individuasi.
strong ego, strong individuality. Ada seorang ibu mengeluh pada saya, Ustadz bagaimana cara saya memisahkan anak saya dengan temannya? Saya bilang kenapa dipisahkan Bu, dia butuh teman Bu. Capek Ustadz. Pagi kami ajarkan kebaikan, siang dia bergaul pada temannya, sore dia pulang membawa keburukan demi keburukan. Udahlah, mendingan kalau gitu nggak usah bergaul. Saya bilang bukan itu solusinya. Ibu udah capek mengajarkannya kebaikan, tapi ayahnya tidak membentuk egonya. Karena ego itu dibentuk ayah, saya bilang. Bunda memang orientasinya lebih pada kebersamaan, tapi laki-laki orientasinya pada ego. Yang suka menepuk dada itu laki-laki. Yang pengen dilayani, yang pengen dihormati, yang pengen didengarkan kata-katanya itu laki-laki. Ayahnya tak hadir, saya bilang. Sehingga kita capek mengajarkannya dia kebaikan, tapi karena egonya lemah, sudah. Dia nggak percaya diri, dia mudah terpengaruh, dia nggak berani menegakkan kebenaran sendirian. Dia nggak berani berkata tidak, dan dia nggak berani tampil beda. Anak kita itu sebenarnya tahu kok, narkoba itu bahaya, seks bebas itu haram, minuman keras itu terlarang, semuanya tahu. Kenapa mereka masih terumus saja? Karena mereka nggak cukup punya kualitas ego, menolak keinginan lingkungan, menolak keinginan teman-teman. Aku nggak pakai narkoba. Oh, kalau kamu nggak pakai narkoba berarti kita nggak temenan ya. Kamu nggak kompak. Tapi yang egonya bagus, dia akan mengatakan, ya, boleh dong tampil beda. Boleh dong kita berteman. Tapi kan aku nggak harus pakai minuman keras kayak kamu pakai minuman keras. Aku nggak boleh dong aku nggak seks bebas walaupun kamu seks bebas. Berani tampil beda dan berani say no. Berkata tidak. Sebenarnya selama itu masih kita lakukan, insya Allah anak kita punya imunisasi. Bukan sterilisasi. Sampai kapan? Nanti dia nggak siap ngadapin kehidupan ini. Terlalu banyak anak-anak pesantren ketika pulang ke rumah itu nggak ada bekas sama sekali. Di pesantren sebelum subuh udah nongkrong di masjid. Sebelum azan subuh udah nongkrong di masjid. Pulang ke rumah jam 9 sholat subuhnya. Bundanya nanya, kamu di pesantren sebelum subuh udah duduk di masjid, kenapa begitu pulang ke rumah jam 9 baru sholat subuh? Apa katanya? Libur syariah, Bunda. Sekarang ada istilah libur syariah itu. Kenapa? Bukan kesadaran yang ditumbuhkan. Bukan kualitas ego yang ditumbuh. Jadi di antara kata kunci mendidik anak-anak di lingkungan alami sebagaimana yang akan kelak dihadapi di kenyataan, itu yang terbaik. Tapi tolong, di usia dini cukup 4 hal kok yang dididik di usia dini. 1, imannya. Yang kedua, ego dan individualitasnya. Yang ketiga, emosinya. Dan yang keempat, psikomotorik. Cuman ada 4. Sekali lagi, keimanan, kualitas ego dan individualitas. Yang ketiga, emosi. Dan yang keempat, kemampuan psikomotorik. Nah, tapi kan kita malah ngajarin yang enggak. Ya buat saya itu yang enggak ya. Ngajarin anak hafalan Quran umurnya masih 4 tahun itu yang enggak namanya. Anak itu memang daya ingatnya luar biasa, tapi daya lupanya juga luar biasa. Nanti kita kaget loh, kok umur 7 tahun semua hilang ya? Kok 7 tahun semuanya hafalannya hilang ya? Ya memang saat 7 tahun banyak ingatan-ingatan anak yang Allah hilangkan. Kenapa? 2-7 tahun itu anak itu banyak trauma, banyak luka. Itu yang menyebabkan Allah itu menghilangkan berbagai ingatan di usia 7 tahun. Termasuk luka-luka pengasuhannya. Sehingga apa yang dulu pernah dia hafalkan, sekarang dia lupa semua. Jadi saya berani mengatakan, yang enggak itu. Karena yang iya-iya itu 4 ini.
Mungkin dia belum bisa sholat, dia belum bisa ngaji, dia belum punya hafalan Al-Quran. Tapi dia cinta dan ridho pada Allahnya, Rasulnya, dan Islamnya. Itu penting. Sampai 7 tahun didik dia bertuhan, 7 tahun ke atas didik dia beragama. Sekali lagi, sampai 7 tahun didik dia bertuhan, 7 tahun ke atas didik dia beragama. Jika itu yang kita lakukan, insya Allah. Belum lagi dampingi dia dengan doa. Titipkan dia kepada Allah. Aku titipkan anakku pada Engkau, ya Allah. Bimbing dia, ya Allah. Karena Allah itu pendidik terbaik. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Bukankah ya engkau kudapati dalam keadaan yatim, ya Muhammad, aku yang mendidikmu. Engkau dalam keadaan linglung dan tersesat, aku yang menunjukimu. Engkau dalam keadaan serba berkekurangan, aku yang mencukupimu. Perlindungkanlah mereka kepada Tuhannya, kepada Allah. Anak-anak yang belum pernah teruji keimanannya dalam kehidupan tidak akan pernah dapat sertifikat iman dari Tuhannya. Ingat. Sekali lagi ingat. Anak yang belum pernah mendapatkan ujian keimanan dalam hidupnya, dia tidak akan mendapatkan pengakuan keimanan dari Tuhan. Ahasiban nasa yutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja mengaku-ngaku beriman, padahal imannya belum diuji? Sungguh kami telah menguji iman orang-orang sebelum mereka, agar kami ketahui siapa yang benar dalam beriman dan siapa yang dusta dalam beriman. Surat 29 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Izinkan anak kita mendapatkan sertifikasi iman dari Tuhannya dengan cara dia memang teruji keimanannya di kehidupan yang nyata. Nah, itu saja ya dari saya ya. Terima kasih. Baik, Teh Nur, cukup terjawab? Oke, baik. Ya, terima kasih Kang Awe, Alhamdulillah. terima kasih Bang Ad. Baik, baik. Ya, Mudah-mudahan pertanyaan barusan juga mewakili pertanyaan dari ayah bunda yang lain ya. Alhamdulillah nih tepat 21.30. Terima kasih ayah bunda atas apa namanya sudah mengikuti kelas pada malam hari ini dan tentunya terima kasih kepada Bang Aad telah berkenan menyampaikan ilmu kepada kita pada malam hari ini. Boleh sebagai closing Bang Aad untuk menyampaikan kepada kita semua dengan tantangan Masya Allah yang saat ini khawatir dengan berita sana sini ada sampai fantasi apa sedara dan seterusnya gitu ya tadi sempat banyak di mention beberapa informasi yang sedang viral mungkin bagaimana sikap kita sebagai orang tua supaya tetap tenang tetap bisa mengendalikan kondisi anak-anak kita dan seterusnya silakan Bang. ya, baik ayah bunda sekalian. Sekali lagi Allah tidak pernah menguji manusia melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bertambah ujian, bertambah cobaan, bertambah godaan. Bersamaan dengan itu Allah tambahkan pula potensi kemampuan anak-anak kita dalam menghadapinya. Kita memang benar-benar istighfar sekarang. Begitu banyak cobaan, godaan, tempaan yang akan menghadapi anak yang dihadapi anak-anak kita. Tapi bersamaan dengan itu, siapkan mereka. Kesalahan orang tua saat ini adalah ketika kendala yang dihadapi oleh anaknya di masa depan itu buruk, berat, dia meminta kepada Tuhannya agar kendalanya diringankan. Yang benar adalah, ya Allah tolong tambahkan kemampuan pada anakku menghadapi segala cobaan, godaan, kendala. Ini yang mesti dilakukan. Orang tua sekarang
ketika di depan anak-anaknya ada gunung tinggi, dia meminta kepada Allah agar gunungnya dipendekkan, agar anaknya bisa memanjatnya dengan mudah. Padahal yang benar adalah, ya Allah, gunung di depan anakku begitu tinggi, tolong berikan kemampuan untuk memanjatnya. Ya Allah, tembok di depan anakku begitu tebal, berikan kemampuan untuk melompatinya. Bukan, ya Allah, tolong rubuhkan itu tembok. Selama yang kita lakukan adalah meminta kepada Allah, ditambahkan kemampuan anakku, ditingkatkan keimanan anakku, dikuatkan dayanya untuk menolak segala macam keburukan demi keburukan. Itu yang kita harapkan. Dan yang terakhir saya ingatkan, ya, kalau kita ingin anak kita memiliki ketangguhan menghadapi godaan hidup di masa depan, justru ketika dia berumur sampai 7 tahun, kenyangkan dia dengan hak-haknya. Jangan rampas hak kemanusiaannya. Jangan rampas hak-hak fitrahnya. Pendidikan sampai 7 tahun intinya adalah bahagiakan. Penuhi kebutuhannya. Puaskan. Biarkan. Dan seterusnya. Anak yang kenyang dengan hak-hak syar'inya, insya Allah lebih siap dalam menghadapi kewajiban-kewajiban syar'inya nanti. Tapi yang sekarang ini terjadi adalah, kenapa anak di bawah 7 tahun sudah dibebani dengan kewajiban-kewajiban syariat yang belum perlu dia lakukan. Ini yang menyebabkan juga dia menjadi tidak siap. Fitrahnya tidak seimbang. Dulu dia butuh bermain, tapi dia dilarang bermain karena dia diminta menghafalkan Al-Quran. Akibatnya ketika dewasa dia malas membaca Al-Quran. Ada seorang anak yang dulu rajin membaca Al-Quran, lalu ketika dia sudah mulai dewasa dia malas membaca Al-Quran. Orang tuanya membawa dia ke saya. Lalu ketika saya tanya, dia banting Al-Quran itu di depan saya. Dia banting. Kitab ini yang merusak indahnya masa kecilku, dibanting di depan saya. Dan itu Al-Quran saya yang ada di meja yang dia banting. Sekali lagi, jangan berpikir pernah melawan fitrah. Tidak ada orang yang menang melawan fitrahnya. Dr. Abdul Karim Zaidan mengingatkan kita, wahai orang tua, wahai pendidik, tirulah Tuhanmu, contohlah Tuhanmu. Tuhanmu memenuhi kebutuhan hak-hak dari Adam dan Hawa. Baru setelah kenyang dengan haknya, dikasih kewajiban. Ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kulla min haitsu syi'tuma. Wahai Adam, dan tinggallah kamu di surga bersama istrimu, makan apa saja yang mau dimakan. Baru sesudah itu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kalian berdua mendekati pohon ini, kalian berdua akan termasuk golongan orang-orang yang zalim. Penuhi hak hamba, baru pinta kewajiban padanya. Tirulah Allah, kata Dr. Abdul Karim Zaidan. Tapi kita sekarang gak peduli dengan hak-hak fitrah seorang anak. Yang kita peduli hanya kewajiban. Nah, itu barangkali yang menjadi closing statement dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih jazakallah khairan kasiran Bang Aad atas penyampaian ilmunya. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya terus bisa berbagi ilmu kepada kita semua dan saudara-saudara kita yang lainnya. Baik Ayah Bunda, alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara. Sebagai informasi, izin kami menyampaikan bagi Ayah Bunda yang sudah tergabung di grup
berkenan tidak live ya, mungkin nanti insya Allah kita akan sampaikan informasi kajian untuk pertemuan berikutnya akan disampaikan di grup tersebut gitu ya. Dan bagi ayah bunda yang tadi aktif, mulai dari yang ada Pak Ruli tadi ya sama Teh Nur, insya Allah nanti kita ada beberapa merchandise atau hadiah apa ya semacam ini nanti ebook yang tadi dijanjikan oleh founder dari Ayah Berkisah Indonesia. Terima kasih Ayah Bunda sekali lagi. Selamat beristirahat. Insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dikuatkan bunda kita menghadapi berbagai tantangan ke depan. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam. Kak Ya, Wali. Bunda. Saya izin Sama-sama. keluar depan. Assalamualaikum. Silakan, Mbak Ad. Maka, ya Bunda, terima kasih. Selamat istirahat semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Dadah. Sama-sama, Teh Sahida.